sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita adalah nikmat begitu. Nikmat bernapas, nikmat hidup, sahabat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita berada di hari Sabtu, insyaallah adalah malam Ahad ya. Pada hari ini buat sahabat-sahabat MDNH, buat sahabat Abah dimanapun berada, malam hari ini kita akan melaksanakan dzikir at-taqoh ya, yang alhamdulillah kegiatan ini sudah kita laksanakan sudah lebih dari 6 tahun ya, dan kita belajar untuk istiqomah 1 bulan sekali. Kita adalah melaksanakan dzikir dan sholawat. Dzikir at-taqoh adalah merupakan dzikir la ilaha illallah. Adalah sebanyak 70.000 yang kita berjamaahkan, sahabat. Tetapi kemudian adalah karena kita adalah dohir dan batin, ya, jasad dan ruh, maka kita gabungkan, padukan dengan sholawat nariyah. Sholat nariyah 4.444 yang juga sama diberjamaahkan. Nah, dzikir ini sahabat, mungkin ada yang bertanya ke Abah tentang apa daripada dzikir at-taqoh ini. Sebetulnya dalam kitab Irsyadul Ibad ya, ada penjelasan, ada beberapa hadis ya. Tentang dzikir at-taqoh adalah tentang dzikir, kalau secara syariatnya adalah dzikir pembebasan dari api neraka ya, penebusan. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Nabi menyampaikan kepada seorang pemuda suruh berzikir la ilaha illallah 70.000 adalah untuk menebus dosa ibunya, sahabat ya. Nah, itu kan kisah syariatnya. Tetapi bagi kita di sini adalah zikir at-taqoh adalah sebagai tanda syukur saja kepada Allah bahwa kita telah diberikan jasad dan ruh tadi. Dan ruh kita adalah ditiupkan oleh Allah pada diri kita. Maka sebagai tanda syukur kita pada Allah adalah memiliki jasad dan ruh ya. Maka kita belajar mengawinkan jasad dan ruh dengan dzikir dan sholawat ya. Itulah kata sholat, kata sholawat sama seperti sod lam ta, sholawat ya. Sholat adalah sholawat, sholawat adalah sholat ya. Dari sholat adalah as-sholat lidzikri dari semua ya. Ya sama dengan tujuan sholat dan sholawat. Pada dasarnya kebahagiaan adalah pada saat bergabungnya dohiron wa batinan. Maka dalam ayat yang Abah sering sampaikan, wa idkulna ya adamuskun anta wa zauzukal jannah wa kula minha ragadah. Allah menyuruh Adam dan Hawa, itu bahasa syariat, tapi hakikatnya bicara Adam dan Hawa dan juga bicara pada ruhmu atau jiwamu dan jasadmu. Maka itulah kenapa sholawat nariyah ini dzikir at-taqoh ini adalah disebut dzikir penebusan, pembebasan tadi semua. Maka siapa ingin bahagia, kata Allah, kan tadi semua, kawinkan diri dohir dan diri batin. Kawinkan Adam dan Hawa. Kawinkan jasad dan ruh. Itulah dengan ruh, dengan dzikir la ilaha illallah, dzikir nafi isbat. Supaya kenapa dengan dzikir la ilaha illallah nafi isbat, jangan sampai yang berzikir itu jasadmu dari semua. Maka Abah sudah jelaskan la ilaha illa Allah. Karena sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah perjalanan dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Kemudian Muhammadur Rasulullah salawat adalah perjalanan dari alam misal, alam ajsam, alam insan. La adalah la ta'in. Sebelum ada kita dalam keadaan kosong ya di semua. La ilaha
Nah, merupakan alam sifat. Ilah merupakan alam asma, Allah alam af'al. Maka Allah itulah segala apa yang nampak semua ya di alam af'al tadi semua. Maka dikir artaqo sesungguhnya adalah ada selain penyaksian adalah diri dohir dan diri batin, tetapi juga adalah mengawinkan diri dohir dan diri batin. Kenapa manusia tidak bahagia dan kehilangan keyakinan? Karena manusia masih pirok antara diri dohir dan diri batin. Dan memang aslinya sahabat diri dohir kita ini diciptakan dari lotek, dari karedok, dari apa semua. Diciptakan dari donat, dari apa yang dimakan oleh bapamu, oleh ibumu, dari semua. Fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Adalah hanya dari dua air yang bercampur, sahabat. Maka dalam kehidupan ini selalu adalah ada elektron, ada proton. Di tengahnya ada neutron, tadi semua. Ya. Dari dua air yang bercampur, maka jadilah jasad. Maka itulah Allah dalam Al-Quran menyuruh kita adalah mengawinkan jasad dan ruh, tadi semua. Maka dalam Al-Quran itu, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tamu sudah banyak yang mulai berdatangan. Ya. Jadi itulah sahabat kenapa kita dikir artaqo antara dikir la ilaha illallah dengan sholawat. Dikir artaqo adalah dengan 70.000 apa yang disampaikan baginda Nabi kepada anak muda itu. Pada saat ada seorang kasab menyaksikan, wahai ya Rasulullah, aku melihat ibuku sedang dibakar api. Tapi ini adalah merupakan kisah syariat. Karena segalanya itu selalu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nafasmu itulah syariat. Jadi yang disebut syariat itu nafas. Jadi pada saat masuk ke nufus, ke dalam, itulah disebut tarekat. Jiwamu. Karena kemudian masuk lagi ke dalam hakikat adalah ruhmu. Jadi yang keluar nafas, masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam ruh, masuk ke dalam nur, tadi semua ya. Jadi pada dasarnya itulah kenapa dalam amaliyah kita ini adalah bagaimana jasad dan ruh ini disambungkan dengan nafas dari sahabat. Maka kita ini selama hidup masuk ke dalam seolah-olah nyambung dohir, nyambung batin. At-tanzih, at-tasbih. Nurullah, syirullah. Hu Allah, hu batin, Allah adalah dohir. Maka dikir at-taqwa adalah sesungguhnya adalah martabat alam 7 sebetulnya. Adalah la ilaha illa Allah. Itu dikir la ilaha illallah. Seolah melakukan perjalanan dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Untuk menuju insan kamil. Tadi semua. Kemudian dohir. Itulah dengan sholawat. Muhammad, Rasul, Allah. Maka itulah kenapa diri batinmu lah la ilaha illallah itu. Dan diri dohirmu lah Muhammadur Rasulullah itu. Maka sulit katakan dengan syariat itu semua. Maka dengan mengenal diri kau akan bersahadat. Yaitu akan menyaksikan diri dohir dan diri batin. Yang disaksikan juga diri dohir dan diri batin. Yang ikut menyaksikan juga diri dohir dan diri batin. Bahasanya Muhammad yang bersaksi. Allah yang disaksikan, Adam yang ikut menyaksikan. Tapi sebetulnya itu hanya istilah saja, satu sesungguhnya. Diri dohir pun adalah diri batin. Itulah maka dari awal di surat An-Nur, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allah batin dan Allah dohir. Itu. Maka surat Muhammad itu adalah wujudnya Allah. Maka pahamilah sahabat tentang dua kalimah adalah syahadat sejati. Ya, maka kita harus tahu dari mana datangnya syahadat itu. Sesungguhnya pada saat di alam ahadiyah, alam kosong, Allah ingin dikenal dia. Tajali ke alam sifat Allahu Nur. Maka Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang satu nurnya batin, Muhammad yang dohir. Nur itu manis, Muhammad itu adalah gula. Nur itu asin, Muhammad itu garam.
Nur itu ruh, Muhammad itu jasad. Nah, tadi. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Maka bagi orang-orang yang mau sempurna pengawinan dohir dan batin itu harus dikir at-taqwa dan sholawat. Maka guru kami mengajarkan kepada kita adalah setelah dikir kita melaksanakan khotaman. Khotamannya adalah dengan sholawat ummi dari semua. Pada dasarnya sama saja. Di TKN kita diajarkan tentang adalah setiap habis maghrib melaksanakan adalah khotaman. Yang dibaca adalah sholawat ummi. Tidak kurang lebih dari 80 kali membaca sholawat ummi pada khotaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ya. Nah disinilah sahabat. Mungkin sahabat ada yang bertanya, dari mana datangnya perintah at-taqwa? Tadi semua itulah Rasulullah yang menyampaikan. Kamu buka kitab Irsyadul Ibad di bab yang awal. Bagaimana kisah adalah seseorang, bahkan Imam Junaidi menyampaikan pada saat ada seseorang yang mengatakan, ya Syekh, orang tua saya dalam keadaan disiksa kubur, bahasanya. Ini juga bahasa syariat juga kita harus paham. Ya, tadi kan ternyata yang disebut ruh itu napas. Tuh. Pada saat syariatnya napas, gitu. Pada saat torikotnya adalah jiwa, masuk hakikatnya ruh, masuk ke dalam syir, gitu. Padahal keluarnya napas syariat. Maka itulah syariat itu adalah ini harus dipahami. Kita tidak boleh lepas daripada 4 lapis tadi. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Semua. Karena kita berada dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Ada alam af'al. Ada alam zat, alam sifat, alam asma, alam af'al. Itulah la ilaha illallah. Maka ruhmu itulah diturunkan sumarodadnahu asfala safilin itu dari alam la ta'in, ke ta'in awal, ke ta'in sani. Dari alam zat, tajali ke alam sifat, tajali ke alam asma, tajalilah ke alam afal, punya wujud. Atau dalam bahasa fisika, dari cahaya menjadi energi, energi wujudlah jadi materi. Maka semua materi ini yang kelihatannya alam afal. Maka 2 afal Allah adalah penciptaan tubuhmu sebagai alam sogir, dan penciptaan alam dunia ini dari alam kabir. Tapi jangan dibalik. Alam dunia ini dari dirimu. Bukan dirimu, bukan dari alam ini. Karena kamu adalah sebagai lokomotif. Maka tadi bahwa alam ini dari bahwa lafad Allah pun dari Nur Muhammad. Dari Narun jadilah alifnya, Hawaun jadi lam awalnya. Dari Ma'un jadilah lam akhirnya. Dari Hu jadilah Turabun. Maka sesungguhnya nama Allah itu adalah belakangan muncul dari Nur Muhammad itu. Dari cahaya Narun, Hawaun, Ma'un, Turabun muncullah nama lafad alif, lam, lam, ha itu. Tapi nanti pada saat wujud menjadi materi, jadilah tubuhnya itu mim, ha, mim, dal. Berarti kalau begitu alif, lam, lam, ha itu ada berbayang menjadi mim, ha, mim, dal. Seolah-olah manis itu pada saat di alam goib, pada saat dohir disebutlah si gula Muhammad itu. Ini begitu indah Allah, sangat ilmiah sahabat. Maka itulah kata baginda Nabi, al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Maka kehidupan ini nanti berlaku hukum alam. Maka berlakulah. Karena al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah cermin Allah al-haq. Maka sesungguhnya kamu bisa memahami alam ini dari ilmu fisika. Maka disitulah muncullah Einstein berkata energi tidak bisa diciptakan. Itu bahasa fisika energi tadi semua. Bahasa kita Allah gitu kan tadi semua. Bahasa spiritual Allah. Allah itu tidak, maka disebut Allah itu adalah awal yang tidak berawal, akhir yang tidak berakhir tadi. Karena energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa hilang. Nah, itu hanya berubah bentuk. Nah, itu tadi. Maka pahamilah bagaimana secara fisika dan secara metafisika. Maka ada yang metafisika itulah la ilaha illallah. Wujudlah menjadi Muhammad di alam misal, alam adzam, alam insan, alam fisika, alam fisik. Maka berlaku kepada tubuhmu hukum fisik. Maka setelah engkau mengerti ini, sebenarnya engkau akan mengerti surga, mengerti neraka, mengerti barzah, mengerti syirat. Tidak lagi dongeng yang selama ini
Itu kan tadi. Karena dongeng itu tidak bisa berubah sampai hari ini bagi orang-orang tertentu. Karena kamu nggak paham sebetulnya. Itulah sebenarnya nggak paham. Bagaimana proses sumarodadnahu asfala sapilin. Sampai Allah bersumpah watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Itu sedang bicara tubuh kita. Bicara syariat, bicara tolekat, bicara hakikat, bicara ma'rifat. Sama saja waktu Allah mengisahkan Adam tadi. Laqad khalaqnal insana min solsolin min hamain masnun. Allah menyampaikan berita, aku menciptakan insan dari solsolin dan hamain. Tadi. Kemudian kata Allah setelah paida sawa itu, setelah beres tuh. Gitu. Bagian diri yang dohir ditiupkan oleh Allah. Nafakhtu fihi mir ruhi. Maka bagi orang yang mengerti ini sahabat, gitu, reinkarnasi itu sesuatu yang seperti pasti terjadi siang, malam, begitu. Karena semua itu hanya terjadi dari sangat ilmiah dari semua. Gitu. Pada saat tubuhmu mati, tadi semua mengurailah. Karena disitulah kenapa di alam ada 144 unsur. Ada kuprum, ada apa namanya, ada zinc, ada mangan, ada aurum emas, tadi, ada aluminium, magnesium, ada aurum emas, tadi semua ya, ferum besi, tadi kuprum tembaga, gitu kan dari semua. Maka tubuh kita ini adalah seperti gabungan mineral. Karena dari 144 unsur terjadilah terbentuk tubuh kita ini. Tadi semua. Yang dari mana? Ya tentu saja. Datangnya adalah dari singkong yang kau makan, dari padi yang kau makan, dari mangga yang kau makan, dari apapun yang kau makan, maka unsur-unsur alam itu menjadi penyusun tubuhmu. Itulah Allah berkata, maka kata Abah juga, kesempurnaan ilmu itu harus dipahami ilmu dohiron wa batinan. Itulah Nabi bersabda, man aroda dunia, memahami hakikat dunia harus pakai ilmu dunia, ilmu pengetahuan. Waman arodal akhirah, barang siapa yang memahami ilmu akhirat, ilmu ruh, ilmu yang batin, maka ilmu pengetahuan. Karena kita ini sempat jadi penduduk langit, la ilaha illa Allah, dohirlah Muhammad Rasul Allah di alam dohir. Waktu batin namanya la ilaha illallah, melewati 4 lapis alam, dari la ta'in awal, ta'in sani, muncullah di alam af'al. Mendohirlah di alam misal, mujudlah punya jisim, alam adsam, dohirlah jadi insan. Nah, berarti 2 bagian sudah ditiupkan. Diri dohir dan diri batin. Dari semua. Maka Abah sudah mengejarkan kita ini berasal dari nuktoh yang menjadi alakoh jadi mudgoh, yang pada saat 120 hari ditiupkan ruh. Nanti juga sama. Kenapa reinkarnasi? Karena tubuh ini, si jiwa ini melekat pada tubuh, maka tubuh ini belum selesai urusannya. Tetap nanti dimasukkan lagi si jiwa tadi untuk melanjutkan perjalanan. Karena pada dasarnya kita ini yang berkaitan dengan manusia tidak akan selesai sebelum kita mendapatkan balasan setimpal. Itulah famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan itulah kitab Jaljalah, dalam surat Al-Jaljalah, bagaimana kamu adalah bertanya, kaget. Nah itu. Karena baru sadar tentang sebenarnya dirimu, ternyata bukan yang kelihatan ini di situ. Idza zulzilatul ardu zilzalah. Seperti kamu kagetnya, seperti gunung-gunung yang diterbangkan. Itu jangan diartikan lempeng. Bukan tentang kiamat dunia ini, gunung-gunung diterbangkan. Nah inilah juga tadi semua. Tapi perasaan rasa kamu itu, kagetnya kamu melihat tubuh kamu yang mengejelopong, dan kamu yang juga ada gitu loh. Karena kamu itu 2 lapis gitu. Itulah kenapa lihat kitab Daqaiqul Akbar. Bagaimana kamu adalah tidak terima pada saat melihat tubuh kamu dimandikan orang. Kamu tidak terima. Karena kamu pikir itu kamu, gitu kan tadi semua. Ya, pada pegang istrinya, kamu pikir itu istrimu, suamimu. Kau sentuh anakmu, nggak nengok juga dia. Tapi kamu real. Seperti ini. Dan kamu bingung kok tiba-tiba kayak lobster tiba-tiba pecah kulit.
Oh jadi ada dua aku. Nah gitu. Kan lihat kalau lobster. Pak Tino, kalau ikan lobster atau ikan apa yang suka melepas kulit, bingung kok tiba-tiba dia jadi dua. Gitu. Nah itu dalam kitab dakwah. Ini ngajinya ini memang gak pernah khotam dari semua. Ngajinya setetes-tetes akhirnya. Pajelnya tidak pernah nyatu. Tadi semua. Bagaimana makanya tadi? Maaf ya, bagi Abah dari semua tadi kadang-kadang tadi takziah pada orang tali, orang dianya sendiri bingung, seolah begini aja ruh tuh, liatin yang tahlilan. Ini kurang ajar nih orang nih, ngapain nih? Tadi semua. Bahkan di kampung saya nggak ada orang karena udah ngerti hakikat. Itu karena orang itu dia sengaja itu orang makanan-makanan buat hari ketiga, hari ketujuh itu dia guyangi itu. Tadi semua kurang ajar loh. Emang gua mati. Itulah sahabat sebetulnya. Makanya orang yang keluar ruhnya dari jasad itu belum tentu balik pada Allah. Tadi semua. Bahkan mayoritas tidak bisa balik pada Allah. Dan Allah sudah mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kenapa Allah bicara ins, bukan insan, bukan nas? Karena di situ masih orang. Tuh, yang suka ingin jadi orang kaya, nah itu orang. Yang jadi orang pinter, orang. Itu orang. Jadi masih kayaknya masih berbulu, orang utan. Itu kan tadi. Ins itu orang. Belum jadi manusia. Maka dia protes dari semua. Ya. Nah disinilah kamu harus pahami. Bahkan sampai hari 40 sahabat. Ya, kamu nggak terima. Kalau kamu nggak ngerti siapa dirimu dari sekarang. Itulah makanya dari semua orang itu harus mengenal dirinya. Bahkan harus bisa pulang sebelum dipulangkan. Harus bisa rojiun tadi sebelum dimatikan. Itulah kenapa konsepnya adalah al-mutu qabla an tamutu. Kalau orang dia dalam hidupnya tidak mati, bangkitnya mati. Dia dibangkitkan dalam itulah maksud Allah man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati amma itu adalah wadullu sabila. Dia tidak kenal pada diri Muhammad dan Allah. Itulah artinya dia tidak mengenali diri dohirnya sebagai Muhammad dan diri batinnya sebagai Allah. Itulah dibangkitkan kata Allah dalam keadaan fi hadil amma. Dia buta. Dan kita harus melihat Allah pada saat itulah kenapa kita harus hidup. Maka sebenarnya kehidupan adalah setelah kematian. Sekarang ini kematian sebenarnya. Itulah Allah berfirman kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kalau mau summa ilahi turjaun, kamu harus summa yuhyikum, harus hidup. Tapi kalau kamu mau hidup tadi, karena kalau kamu hidup Allah mati. Maka tadi di alam dunia ini harus summa yumitukum. Itulah al-mutu qabla an tamutu. Pada saat kamu mati, kamu hidup. Maka kehidupan yang sempurna adalah setelah kematian. Itu dimaksudnya. Tapi kamu tidak akan bisa hidup setelah kematian. Kecuali kamu mati dalam hidup. Itulah yang Allah katakan. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Awikhruju min diyarikum mafa'alu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan. Allah tidak akan wajibkan. Karena agama itu la ikraha fidin, pilihanmu. Kamu balik sebagai wujud manusia silahkan. Kembali wujud binatang silahkan. Kamu ambil surga silahkan. Karena bagi Allah semuanya milikku. Kamu mau berjalan padaku dengan jalalku silahkan. Dengan koharku silahkan. Dengan jamalku silahkan. Dengan kamalku silahkan. Gitu loh. Maka inilah pahami ya sahabat. Maka itulah kenapa ada dzikir at-taqwa. Itulah baginda Nabi menyampaikan secara sadar. Makanya kalau kita mengisahkan tentang Quran apa, makanya ada nas, ada mafhum nas. Ada dalil, ada madlul, ada makosid, ada tujuan, ada hal yang ada mafhum. Ngapain sholat? Ngapain sih ngambil takbir ihram? Apa begini? Kenapa begini? Kenapa ruku? Kenapa sujud? Ini banyak orang juga nggak ngerti. Sesungguhnya dia nggak sadar pada saat begini itu dia takbir ihram itu menyerah tadi.
Kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Ayo menyerah. Menyerah. Kalau kamu sekarang setetes air, itulah yang membuat kamu neraka. Ayo leburkan pada samudra. Menyerahlah. Maka menyerah begini, sahabat, kemanapun pergi di penjuru dunia, kalau orang ditodong pasti tangannya diangkat. Menyerah. Tapi kamu nggak pernah nyerah-nyerah. Tangan sih waktu sholat diangkat. Tapi tetap aja. Urip-urip dewe. Hidup-hidup dewe. Tadi semua. Padahal kamu menyerah itu bukan untuk disiksa. Justru supaya kamu bahagia. Karena Allah itu sudah membuat sistem tadi, napi isbat. Gitu loh. Maka itulah kata Abah Dikir At-Taqwa itu, la ilaha illa Allah. Muhammad Rasul Allah. 7 lapis langit. 7 lapis kesadaran. 7 hari yang harus kelewati dari ahad menuju ahad. 7 air mutlak dohir. 7 latifah pada dirimu. Ya. Maka kalau tidak 7 sab'ah. Tadi semua. Itu harus kamu jam'u di Jumat. Tadi. Jadi bahasanya sebetulnya di Qiraat Taqwa itu kamu belajar jam'u. Dohiron wa batinan. Diri dohirmu dan diri batinmu. Diri batinmu la ilaha illallah. Diri dohirmu Muhammad Rasul Allah. Itulah Allahu nurus samawat. Maka kamu boleh tanya, siapa kamu? Nur Muhammad. Boleh. Karena memang batinmu adalah nur, dohirmu Muhammad. Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad itu satu. Ingat itu. Pada saat manis mau dikenali, kata manis, anak kuntukan zan mahpia, aku tersembunyi. Patino, bagaimana menemukan manis? Bisa menemukan manis kalau nggak ada wujudnya? Nggak bisa. Ya, kayak orang sekarang juga, gurunya udah mati, masih aja disandari. Gimana kau menemukan manis? Tadi semua, aduh, benar-benar. Inilah akibat tidak mengerti martabat alam 7. Tadi semua. Anak kuntukan zan mabir. Kata manis, aku tersembunyi. Kata panas, aku tersembunyi. Maka dulu untuk mendohirkan panas, saya masih lihat kakek saya ngegosokin bambu. Srek. Berarti yang awal itu panas, dohirlah menjadi api. Yang awal itu la ilaha illallah, dohirlah Muhammadur Rasulullah. Sama. Waktu kita sekarang udah ada gula pasir, gula merah. Coba orang yang pertama. Gimana menemukan manis? Itu. Dia coba segala rupa. Pohon no. Dia timu-timu. Wah, kayaknya ini manis nih. Akhirnya dibiarkan. Wujudlah. Oh, ternyata manis itu ada wujudnya. Itu si Muhammad. Si gula. Gitu kan tadi. Itulah Nur Muhammad. Nur yang batinnya. Muhammad yang dohirnya. Satu esa. Maka gula dan manis itu esa. Gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu satu. Dari semua. Yang menyaksikan dan disaksikan itu satu. Makhluk dan khalik itu satu. Maka tadi. Makhluk ya khalik. Kalau kamu lihat cangkangnya makhluk. Tapi yang sebaliknya khalik. Gitu kan tadi semua. Yang di dalamnya la ilaha illallah. Yang dohirnya Muhammadur Rasulullah. Ya. Coba kamu lihat. Dalam kitab saya Sanggul. Syahadat sejati yang awal. Pada saat, kan awalnya kosong. Awalnya kosong. Tapi dia ingin dikenali. Maka dia tajali ke alam. Menjadi nur. Tajalilah nur. Gitu. Ke alam sifat. Ke alam satu titik. Tadi semua. Maka di semua kehidupan itulah hadis Nabi yang selalu dikatakan kamu kalau ngomong tahu laulaka lam khalaqtu, tapi dengar arti hakikatnya. Semua berasal dari Muhammad. Iya, Muhammad yang mana? Bukan Muhammad yang di Madinah. Tapi semua nurnya titik itu. Siapa nur itu? Ya dia. Tadi
Pada saat si manis udah diketemukan, wujudlah dia jadi gula tuh Muhammad tuh. Gitu. Semuanya adalah permen itu dari manis wujud menjadi gula jadilah sugus, relaksa. Jadi semua. Itu si Adam tuh. Sugus, si Adam, relaksa, si Adam, ini semua. Tapi sebenarnya relaksa itu adalah gula yang dibentuk. Maka rupa Adam itu rupa. Punya nama Adam, relaksa. Nah, gitu. Siapa Adam? Siapa relaksa itu? Sebenarnya adalah nur. Tadi semua. Manis. Tadi semua. Ya Allah ya Karim. Ini semua ini sangat ilmiah Allah itu. Maka itulah kenapa harus ada dzikir at-taqwa itu. Karena kita adalah. Dan Allah sudah mengatakan pada kita. Pada saat anak kunturkan zan mafia, aku tersembunyi. Kata manis, aku tersembunyi. Kata panas, aku tersembunyi. Kata asin, aku tersembunyi. Itulah maka penghujung perjalanan kepada Allah itu rasa. Tapi rasa, nah tadi. Maka kenapa? Kamu kan beli duren bukan makan kulit duren, bukan makan daging duren. Yang dicari rasa duren. Tadi si manis tadi, yang goib tadi. Goibul goib, syir. Manis itu kan syir. Gimana wujudnya manis? Tadi semua. Maka ahbab tu an tapi aku mau dikenali. Wah, tajali aku. Tadi sumber aku dikenali. Kalau bahasa kita nama namleg dari amis, enau jadilah dari air tebu, jadilah gula pasir. Tuh, nah gitu. Dan jadinya air laut, garam, jadilah sekarang. Gitu. Dari air jadi es batu, gitu. Air yang jadi es batu. Tapi kita ini matanghul merasa es batu. Coba kamu tunggu tuh es batu. Kemana tuh perginya? Pasti kamu bingung. Kemana es batu? Gitu. Udah balik lagi jadi air semua. Ya. Inilah dzikir at-taqwa itu adalah sebetulnya kan tadi selama es batu itu tidak mengawinkan diri dohir dan diri batin, ya tetap dia yang ada, dia yang wujud, dia yang ini. Akhirnya tidak bahagia di dunia ini. Itulah baginda Nabi sampaikan untuk membebaskan kamu dari api neraka. Itu kan neraka itu di situ juga harus kamu tuh ngerti sanepan. Allah itu banyak bicara sanepan, Rasulullah juga bicara sanepan, perumpamaan. Karena tanpa perumpamaan kamu akan bingung. Tapi diumpamakan dengan yang syariat munculnya. Tapi kalau berhenti di syariat, masuk ke thariqat, ke dalam. Masuk, maka tadi napas di luar, masuk ke jiwa, masuk ke ruh, masuk ke sir. Badan di dalam, ternyata yang menggerakkan badan, asma, hati ternyata masuk, ternyata menggerakkan kolbu, ruh, ternyata menggerakkan ruh, sir, jad. Berarti kemanapun, apapun, maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda, kullu syai'in yarji'u ila sholihi. Segala sesuatu apapun, kembalikan pada asal. Asalnya apa? Yaitu Allah. Nah, gitu. Titik ba itu semuanya. Maka kata Allah, bikana makana, biyakunu mayakunu, wawujudul awalim. Dari titiklah segalanya. Buku yang setebal, kitab yang setebal ini, dari titik. Alam dunia seluas ini dari titik. Dari titik menjadi alif, alif menjadi ba, ba menjadi ta, ta menjadi sa, sa menjadi jim, ja, ha, ho, da, sampai ya. Titik semua. Pada saat huruf-huruf itu digabungkan jadi kata. Kata digabungkan jadi kalimat. Kalimat digabungkan jadi kitab. Kitab dibalikan lagi pada titik. Karena semua berasal dari titik. Maka perjalanan kita pun adalah kembali pada titik. Sahabat. Bagaimana tadi? Kawinkan diri dohir dan diri batin. Karena tadi kata Abah dari nutfah jadi nuktoh, alaqoh, mudgoh. Maka 4 bulan 10 hari. Atau 120 hari. Dikawinkan oleh Allah. Tadi. Ruh Allah. Tadi, bayangkan. Kamunya di mana coba? Kan nggak ada. Ruh Allah yang ditiupkan pada tubuh. Tubuh ini juga bukan kamu. Kan? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu dibuat, ke dalam tanah kamu dimasukkan, menjadilah unsur tadi, ada magnesium, ada kuprum, ada aurum, ada ferum.
Semua 144 unsur menyusun tubuhmu itu. Masuk lagi ke tanah pada saat mati. Maka melebur lagi, disedot lagi oleh pohon, oleh ini, makan jadi payah, jadi apa. Itu kan sebetulnya ilmu pengetahuan membuktikan itu, mendohirkan. Maka reinkarnasi itu satu kepastian selama jiwa bukan belum selesai. Kenapa? Karena sokolannya si jiwa itu harus pada tubuh. Kenapa dengan tubuh? Karena jiwa tidak akan bisa dihukum. Ruh tidak akan bisa dihukum kalau kamu berbuat salah. Maka harus pada tubuh. Karena tubuh tahu pada saat kamu disakiti akan merasa sakit. Itulah kenapa harus kenal diri. Oh, ternyata disakiti nggak enak. Pada tubuh coba ruh sakiti. Gimana nyakitinya ruh? Pada saat kamu pernah membunuh, bagaimana ruh itu mau dibunuh? Padahal kata Allah, sebiji jarah akan ketemu. Hunalika, di tempat itu tablu, kamu akan mendapatkan balasan. Kullu nafsin, tiap-tiap jiwa bima aslafat, apa yang dikerjakannya dulu. Maka segala kesusahanmu sekarang buatanmu sendiri. Itulah kenapa Quran menjelaskan begitu gamblang surat Al-Hajj ayat 5. Bagaimana? Ada orang, kata Allah, ada orang nggak percaya bahwa akan dibangkitkan. Gitu. Terus kata Allah, bagaimana ya Allah orang itu dibangkitkan kembali? Ya sebagaimana adanya dulu. Kau punya ibu lagi, punya bapak lagi. Baca surat Al-Hajj ayat 5. Tapi pakai hati yang jernih. Bukan dengan tafsir 500 tahun yang lalu. Bukan. Tadi. Tafsir firman. Kamu baca lagi firman yang lain. Semua. Nah inilah manusia terjebak. Ya. Itulah fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat ini kau dilahirkan. Dihidupkan. Di tempat ini kau dimatikan. Di tempat ini pula kau akan dikembalikan. Selalu begitu kata Allah. Selalu sahabat. Maka oleh karena itulah Abah tidak udah cukup kayaknya menjelaskan bagaimana perjalanan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 7 lapis alam. Summa rodadnahu aspalas safilin, dari alam kosong, alam zat, alam sifat, alam asma, alam afal, alam misal, alam ansam, alam insan kamil. Nah, kita itulah yang disebut dengan tanajul. Kamu datang. Maka kamu secara tarki juga jalannya sama. Masa kamu datang ke Bogor, baliknya juga jalan yang sama, Jagorawi. Maka datangmu lewat Jagorawi, tadi keluarlah pintu rahim ibu, gitu. Hajar aswadmu yang kau cium sebelum keluar ke alam dunia, tuh, gitu. Tadi. Maka kamu harus tawaf, sebagaimana kamu tawaf di dalam kandungan. Pada kapan? Sejak ditiupkan ruh kamu tawaf di dalam Ka'bah Allah yang ada di dalam ini. Tawaf. Maka itulah kenapa tawaf itu mutarnya ke kiri. Untuk mengingatkan kamu tentang kejadian. Bagaimana kamu berputar di perut ibu. Tawaf. Itulah bulan keberapa? Bulan ke-7. Pada itulah hari pertama. Ruh itu ditiupkan sebulan 120 hari. Ruh itu berkata, Allah, Allah. Mengingatkan si jasad. Hei jasad, hati-hati ya. Jangan sampai kamu yang ada lu. Aku yang imam lu. Nah, gitu. Itu udah sebetulnya dari awal itu sudah diingatkan. Maka ditanya dulu ruh. Alastu bi rabbikum. Tadi. Qalu bala syahidna. Tapi tetap aja. Maka diingatkan si jasad itu oleh si ruh. Tiupkan ruh ke dalam tubuhnya 20 hari. Dia dikir Allah, Allah. Allah. Bejaan tuh si jasad. Hei jasad, hati-hati loh. Kita ini bukan kita loh. Itu. Kita harus kompak loh. Aku penduduk langit, kamu penduduk bumi. Kamu dari karedok, lotek. Gitu. Tapi aku dari Allah. Gitu. Nafahtu fihi min ruhi. Ada unsur yang tinggi, ada unsur yang rendah. Supaya karena hidup di dunia ini bahagia. Dohiron wa batinan. Maka setelah 7 hari, si ruh itu dikir lagi. Hak. Hei tubuh. Yang hak itu Allah loh. Begitu Allah itu hakul mubin. Hakun nyata. Mubin jelas. Itulah. Makanya Allah itu yang paling jelas dari yang segala jelas. Nah, itu. Karena dia ada. Tidak pernah tidak ada. Dia awali tidak ada. Dan tidak akan pernah tidak ada. Itulah dia sang wujud. Allah. Tinggal kamu di sisi mana kamu berada. Nah, gitu. Tadi. Maka
pada saat 40 hari. Itulah kata kenapa dikir Nabi itu subhanallah, alhamdulillah. Sekarang nggak ngerti. Habis sholat, Nabi dikir, subhanallah. Maka dikirnya aja karena nggak ngerti. Banaloh, 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 banaloh. Udah saya gujer, banaloh. Karena gua nggak ngerti. Subhanallah itu di sini, di dadamu. Pada saat 40 hari engkau ruh itu sudah berpikir. Subhanallah, maha suci Allah. Menyadarkan si tubuh lagi. Supaya nggak lupa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebenarnya dia berkata subhani. Maka Ali bin Abi Thalib dikirnya bukan subhanallah. Subhani, subhani, subhani. Terus Abdul Qadir, subhani, maha suci aku. Karena akunya bukan aku palsu. Aku sejati aku. Ilmunya bukan aku tahu, tapi tahu aku. Tadi semua. Maka dikirnya subhanallah. 40 hari subhanallah itu di dadanya. Inilah masuk. Maka selalu subhanallah di asra bi'ab subhan. Di sinilah subhanallah. Maka bagi kamu yang wiridan NU, kalau udah masih senang dengan dikir itu, Nabi itu ngajarkan padamu, pejamkan matamu, tekuk lidah. Di sini sucikan dadamu, subhanallah. Dengan tadoruan wahibatan. Bukan banaloh, 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 banaloh 33. Kenapa lagi 33? Kan tadi 3 itu bayangannya 3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Dan kamu bayangannya Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Jadi insya Allah ya Allah sahabat, amaliyah ini kalau nggak ngerti hakikatnya. Bahkan kamu nggak ngerti kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Sebenarnya lagi sholat aja kamu disuruh nulis lapan Allah dari tasjidnya alif lam lam ha pada saat kamu sujud pada tubuh mim ha mim dal Muhammad gitu. Sebetulnya kalau kamu ngerti. Karena tadi hadiah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, arsam, insan. Pada saat kamu sudah 3 bulan, karena sudah mulai sempurna tubuhnya, jari sudah keluar, tangan semua, tadi semua. Maka itu dikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kisahnya Adam katanya ditiupkan. Maka bangkis. Alhamdulillah. Itulah hidup pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dikir juga 33. Banaloh, bukan banaloh, banaloh, banaloh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa? Buang-buang waktu. Nggak ada frekuensi vibrasi dengan Allah. Justru rasakan frekuensi vibrasi itu. Dengan ucapanmu itu tadi semua. Ya. Alhamdulillah. Barulah pada 7 bulan. Kamu sempurna jasadmu. Maka itulah kenapa sebetulnya kamu sudah boleh lahir di 7 bulan. Maka itulah 4 bulan diperingatinya karena ruh ditiupkan. 7 bulan kamu diperingatinya dengan 7 bulan. Karena sesungguhnya kau sudah mulai tawaf 7 putaran. Kepalamu tuh naik ke atas, turun ke bawah. Pada saat 7 bulan kepalamu udah siap di bawah. Di lubang rahim. Tapi karena belum apa namanya, tubuhnya belum kuat, naikin lagi ke atas. Maka lahir 8 bulan itu Buddha. Karena kepalamu di atas. Itu yang suka bilang turujun. Gitu. Kalau orang Sunda bilang turujun, kaki dulu. Maka muter lagi ke 9 bulan. Kepalanya kembali lagi di bawah. Maka tadi jangan sibuk mikirkan apa namanya kalau di belah dada itu. Kalau melahirkannya nanti disesar. Ngapain sebenarnya? Wong dia dibiarin aja kan merojol kok. Ini udah bisnis dokter, hati-hati nih. Ini juga orang Islam ketipu nih. Saya di Belgia tempo hari. Belgia, Eropa sekarang udah berhenti tuh sesar tuh. Sampai dia bilang, saya ingat Profesor Predik dia kata, sekarang Mr. Asep in Belgium for any woman who want to be pregnant and then they want to commitment to have a baby. Dia bilang, government will cover all the cost. Sampai kuliahnya. Kenapa? Karena betapa pentingnya melahirkan normal itu. Karena ternyata sekarang
Kehancuran dulu itu mereka sempat hancur karena mereka. Sekarang di Indonesia 99% melahirkan sesat. Alasannya itulah. Sehingga Allah itu dihina di Indonesia. Bayinya kegedean. Mana ada Allah merancang sesuatu lebih gede. Allah la yukallifullahu nafsan illa. Itulah udah menuduh Tuhan. Satu. Menuduh Tuhan menganggap pinggang ibunya kekecilan. Tidak mungkin oleh Allah dibuat. Pasti disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Nah inilah. Maka Indonesia diambang kehancuran. Kalau seandainya. Dan anehnya ulama-ulama itu karena nggak ngerti hakikat pada diam. Padahal itu luar biasa berpengaruhnya. Maka sekarang ini muncullah. Nanti suatu saat nggak ada lagi silaturahim. Karena tidak ada yang keluar dari rahim. Silatul butun. Wong pada saat sekarang keluar dari rahim pun sudah manusia butun. Yang dicarinya isi butun. Apalagi nanti kalau keluar sudah dari butun. Keluar dari sini tuh Maka disitulah kamu harus mengerti kenapa Nabi berkata, Umi. Di mana letak Umi 3 itu? Inilah kadang-kadang kalau syariat tidak ngerti hakikat. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa? Kan tadi. Maka sekarang ditemukan ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana ini alam bekerja, termasuk tubuhmu. Ya. Hukum kinetika menjelaskan bagaimana ginjal bekerja, bagaimana usus 12 jari bekerja, bagaimana unsur darah bekerja, bagaimana darah putih bekerja. Itu kan ilmu pengetahuan membuktikan. Kenapa kamu darahnya AB? Kenapa darahnya O? Kenapa darahnya B? Kenapa darahnya A? Ilmu pengetahuan membuktikan. Dari mana dulu? Zaman Nabi Muhammad kamu tahu golongan darah orang? Nah, ada yang tahu. Ilmu pengetahuan membuktikan itu. Ya. Inilah sahabat yang harus marilah gabungkan. Maka sekarang dengan ilmu pengetahuan maka kita akan mengerti. Bahkan maaf di Eropa itu punya anak perempuan, anak laki-laki itu bukan minta doa, ya Allah berikan anak laki-laki. Tinggal tamaan kromosom Y jadi laki. Makanya kalau di luar negeri kalau mau punya anak jadi semua. Tapi cuma hati-hati teknologi. Yang Abah takut teknologi pada saat melampaui batas juga bahaya. Maka sekarang Pak di bank luar negeri itu ada bank sperma gitu kan tadi. Kalau sperma Patino nggak laku di sana. Gitu. Tadi semua. Kekecilan. Tadi semua. Jadi di sana itu banyak yang orang punya anak nggak punya suami. Nah ini bahayanya. Kalau teknologi nggak diatur. Bahaya. Misalnya seorang perempuan ingin punya istri. Ya pergi aja ke bank. Ibu ditanya dulu mau punya anak seperti apa? Saya ingin pintar seperti profesor. Gitu. Saya ingin pintar anak saya seperti Profesor Anu. Karena di sana itu ada sperma yang sudah dari orang-orang unggulan. Tadi kalau orang nggak unggulan nggak dipakai, nggak dijual di bank. Tadi semua hanya jadi nggak laku lah pokoknya. Tadi semua ya. Tadi saya ingin seseorang yang akan lahir yang begini. Tadi makanya inilah sahabat yang harus dipahami tadi semua. Apakah ibu ini laki-laki anaknya apa perempuan? Saya ingin laki-laki. Saya ingin perempuan. Dari perempuan laki-laki nih. Kita mesti anggap itu hal yang ingat makhluk ini sekarang ini Pak. Jangankan lihat. Anjing aja 4 macam dari kawinkan jadi 1. Anjing totol dalmensen. Dulu kakinya panjang. Sekarang dibikin cow-cow. Kakinya pendek. Ya kayak tikus. Itu bagi Allah semua makhluk itu terserah. Mau kamu apakan? Ya Allah ya Karim, inilah ketinggalannya orang Islam. Tadi semua. Sekarang itu ada anjing perkawinan 5 macam. Sama aja tumbuhan Patino. Dulu waktu Patino waktu kecil ada duren pontong, musangking, D54. Ada durian hutan semua.
Sekarang ini jamu tiba-tiba gede, Bangkok, duren, Bangkok, gitu kan tadi semua. Karena ini tentang makhluk, semua makhluk itu kata Allah. Silahkan, bulan pun acak-acak kalau perlu. Ini karena tadi kurang makan sekolah, tadi semua. Kurang makan sekolah, pengetahuan. Abah aja dianggap sebagai termasuk ahli ilmu. Kan abah dari IPB. Ngerti bagaimana ngawinkan tumbuhan. Tadi semua. Bagaimana pohon supaya nggak ada pohon besar. Pohonnya kuat, tapi akarnya lemah. Kawinkan dengan pohon yang pohonnya besar, akarnya kuat. Kawinkan. Potong tuh. Tapi ada pohonnya besar, akarnya kuat. Tapi buahnya jarang. Kawinkan dengan pohon yang buahnya lebat, pohonnya kecil, akarnya nggak kuat. Kawinkan tuh. Sekarang ini bahkan jangan aneh Pak. Satu pohon bisa 2 buah, 3 buah. Ini mangga saya yang di depan itu 7 buah itu. Satu pohon mangga. Ilmu pengetahuan. Karena al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Wa amaliyun. Dan perbuatan. Riset. Uji coba. Tadi. Lain. Banaloh. Rusak. Udah aja sekarang Islam. Istighosah ngumpul-ngumpul. Kerja nggak mau. Sekolah nggak mau. Ngapain? Karena kamu nggak ngerti siapa Allah. Apa Allah? Bagaimana eksistensi Allah? Semua, ya. Sekarang ini bahkan ada ayam yang Abah lihat. Pernah gak lihat tadi? Ayam besar gitu tadi. Tapi bentuknya itu kayak burung. Bulunya kayak burung. Sekarang itu apa aja bisa dikawinkan Pak Gino. Tadi semua. Ya. Sebetulnya. Sekarang, lihat. Zaman Abah nggak ada ikan koi itu yang bagus itu. Sekarang warna apa ikan? Mau dibelangin apa? Tadi semua. Sekarang ini. Dulu waktu kita ikan hias aja. Sekarang yang dulu mah putih. Sekarang ada ungu, ada merah, ada hijau. Sekarang dengan disuntikan pigmen, rubah jadi hijau. Pigmen merah, rubah jadi merah ikan itu. Makhluk. Maka inilah butuh ilmu pengetahuan. Quran dan ilmu pengetahuan adalah tadi. Harus dikawinkan. Maka inilah sesungguhnya adalah kelemahan kita sudah terlalu jauh meninggalkan. Padahal kita ini paling mengerti kata Allah tadi. Pada saat kita diciptakan dengan melewati 4 lapis alam. La ilaha illa Allah. Muhammad Rasulullah. Justru mereka malah ngerti cara mengawinkan. Kita nyebut-nyebut nama Allah, ngerti Allah. Mereka membuktikan Allah, kita hanya nyebut, paling nggak tahu. Takut aja kepada yang dia nggak tahu. Ketemu aja belum pernah. Tadi, Allahnya ditakuti. Walaupun itu sudah bagus. Walau yang takut, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Udah bagus takut pada Allah. Tapi sebenarnya kalau kamu sudah kenal dengan Allah, tidak lagi takut pada Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim. Bagaimana kamu takut dia? Zat yang maha indah. Maha gagah, maha indah, maha cantik, maha segalanya. Apa lagi yang takut? Itulah. Di situ kamu sudah bahagia pada saat kenal Allah. Betapa nyamannya hidup ini. Karena kau percaya dengan zat Tuhan yang maha indah, maha agung, maha besar, maha segalanya. Yang menyayangimu. 1.000.000 kali dari ibumu. Inilah yang harus dibangun oleh kita. Nah, sebagai singkat saja, 5 menit masih ada. Kenapa dikir at-taqwa itu? Karena Allah menyuruh kata wa idkulna ya Adam uskun anta wa, itu ada juga sanepan Allah. Kawinkan diri dohirmu dan hey, kan sebetulnya kisah tentang Ashabul Kahfi dengan Guha. Itu kan sebenarnya tentang jiwa. Guha itu tubuhnya, Ashabul Kahfi itu jiwa yang tertidur. Kisah Musa, kisah Yunus yang ditelan ikan. Ikan itu tubuhmu. Dan Yunus itu jiwamu.
Yusuf yang dibui sama. Penjara itu tubuhmu. Dan Yusuf itu adalah jiwamu. Maka seluruh nabi itu bebas di Muharram itu. Itu menunjukkan sesungguhnya kamu sudah dohiron wa batinan, sudah jadi satu jasad. Dan maka tadi dengan dzikir at-taqwa dan sholawat nariyah ini, maka itulah kenapa dalam bahasa Quran ada sholat, ada sholawat. Maka orang yang sudah sholat dan sholawat, inna a'tayna kal kausar, dia harusnya sudah menikmati telaga kausar, yang sudah mampu melihat Allah pada apa yang dilihat oleh mata. Wujuhu yauma idin nadir, apapun yang dilihat dalam bentuk apapun yang dilihat Allah semua. Wujuhu yauma idin nadir, dia berseri-seri, dia bahagia karena tidak ada yang bukan Allah, semua Allah, nyaman dia bersama Allah. Itulah dia laisa kamitslihi, nggak bisa dibandingkan dengan apapun karena semuanya hanya dia, la ilaha illallah. Wujuhu yauma idin nadir, semuanya hanya dia. Maka Allah selalu dalam Al-Quran menyuruh kita, ayo kawinkan. Maka wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Wamin ayatihi, inilah ayat tanda. An khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Kita pun suruh apa namanya? Berpasangan, kawin. Tapi ajwajan di situ juga harus pahami, maknanya luas. Ya. Mangga yang berbuah ini kawin. Putrik dan benang sari. Patino ini hasil kawin ini. Falyandul insanu mimma khuliq. Khuliqu mimma, bukan dari batu. Bapaknya ngecerot, ditampung ibunya. Wadi, madi, mani, manikam. Tadi semua diolah di situ. Maka tadi pada saat 7 bulan itu, jadilah sempurna tuh Patino itu. Yang tadinya tubuhnya itu dari toge, dari karedok, dari lotek tadi. Atau mungkin tubuhnya ada lagi yang lebih kerenan dari stick. Gitu. Tetap aja tubuh ini casing. Dan casing ini tidak akan bahagia. Karena casing ini secara hukum fisika jatuhnya kemana? Selalu ditarik oleh bumi karena dia penduduk bumi. Itu kata Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sementara diri kita itu bukan itu. Ruh yang ditiup harus balik, tapi ditahan oleh tubuh. Makanya tadi dikir-dikir sedikit, baik-baik sih jatuh lagi ke bawah. Baru lagi saya mau tirakat. Token bunyi, tet, tet, tet. Balik lagi. Bapak beras belum ada, jatuh lagi tuh si ruh tuh. Naik, jatuh lagi. Naik, jatuh lagi. Summa radadnahu asfala safilin. Maka karena kita naik turun itu jatuh bangun, maka Allah menyuruh kawinkan dohiron wa batin. Kawinkan diri dohirmu dan diri batin. Jangan kamu anggap, oh ini gula, ini manis. Oh gula dan manis itu ahad. Oh ini abid, ini ma'bud. Ahad. Semua ahad kan. Ya. Maka dzikir at-taqwa adalah yang diajarkan oleh Nabi, memdzikir la ilaha illallah 70.000. Dan kemudian dikawinkan dengan ayat lain sholawat. Karena pasoli itu bukan sholat. Bersolawatlah. Jadilah tubuhmu itu Muhammad. Diri batinmu la ilaha illallah. Diri dohirmu Muhammadur Rasulullah. Ya. Satulah. Berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti gula dan manisnya. Itulah sesungguhnya. Maka disebut anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghalib, anta misbahud suduri. Udah pasti selamat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Tubuhnya sudah jadi sholawat, ruhnya sholat, tubuhnya sholat. Maka dikata Allah, inna a'tayna kal kausar. Maka semua akan merasakan telaga kausar nanti di surga. Padahal siapapun yang sudah menemukan surga, mengawinkan diri dohir dan batin, maka dunia ini menjadi surga. Tadi semua. Karena kamu sudah tidak digonjang ganjing antara ada dan tidak ada, kecil dan besar, miskin dan kaya.
Kamu nggak takut lagi, mau hidup silakan, mau mati silakan, mau besar silakan, mau kecil silakan. Kamu sudah ridho. Maka kamu adalah orang yang paling bahagia. Tadi semua. Itulah maka dengan kita selalu dilatih setiap bulan itu. Maka di TKN adalah dengan khotaman, sholawat juga itu pada dasarnya. Nah, dikir dan sholat. As-sholli li rabbika. Tadi bersolawatlah pada Robmu. Tadi wanhar dan kurban. Sembelihlah dirimu. Ya. Maka tadi. Kenapa harus disembelih yang dohir? Maka sembelih itu binatang di leher. Karena di atas kepalamu itu ada 2 mata, 2 telinga, 2 mulut. Ada 1 mulut. 2 lubang hidung. Ada 7 lubang di sini. Tadi pada bulan ke-7 itu kamu dalam kandungan. Maka diperingati 7 bulan. Maka disiapkan rujak. Kalau di daerah saya rujak saninten. Rujak yang dibuat dari 7 macam buah. Dan kamu terus berzikir 7, 8, maka 9 bulan Allah sudah. Si ruh udah dikirnya lain. La ilaha illallah. Kata tadi, asal nama Allah. Turun. Hak. Masuk. Subhanallah. Masuk. Alhamdulillah. Sempurna dahar dan batin. Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar itu mau dohir maupun batin hanya Allah. Maka tapi sebelum lahir, nah inilah dari awal si ruh itu diingatkan tentang dikir, ditakutkan nanti si jasad yang berkuasa. Kan kenyataan sekarang yang berkuasa mana? Jasad. Karena kita hidup memang realitanya hidup di alam jasad, alamnya juga fisik. Ya tentu yang fisik itu menyukai yang fisik. Maka bahaya bagaimana kalau nggak dikawinkan. Terus ditarik oleh bumi. Ruhnya kain-kain digeret-geret oleh tubuh. Akhirnya sekarang yang jadi imam adalah jasad. Bukan ruh. Padahal Allah nyuruhnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ruhmu imam buat jasad. Harusnya ruh imam. Maka sholatnya harus sholat ruh. Yang pulang kepada Allah itu ruh. Tapi pada saat dia jadi jiwa. Karena dia ruh yang belum selesai perjalanannya, maka dia di situ ada hukum yang harus berlaku. Karena tadi dicubit hanya bisa dicubit kalau seandainya sudah berubah. Bagaimana si ruh mau dicubit? Kembali lagi ke dalam tubuh. Disakiti akan merasakan sakit dengan tubuh. Semua. Disayangi, ternyata disayangi itu senang. Pada saat kita punya tubuh. Itulah. Maka tubuh ini suatu keniscayaan. Maka Allah katakan selalu hidup, mati. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Hidup, mati. Dohir, batin. Sampai dia sadar. Dohiron wa batinan dikawinkan. Itulah salat. Zikir at-taqwa itu mengawinkan diri yang dohir adalah dengan sholawat 4 nariyah. Kenapa 4? Karena di dalam kepala kita ada 4. 1 penglihatan, 2 pendengaran, 3 napas, 4 mulut. Ada basor, ada sama, ada kalam, ada hayat 4. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Ijrail. Ada Ibrahim, ada Nuh, ada Musa, ada Isa. 4. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4. Sedulur papat kelima pancernya adalah Sod Muhammad. Semuanya harus disatukan dengan rasa Muhammad yang disebut dengan Muhammad Harid. Tubuhnya adalah Muhammad Majaji. Mim, ha, mim, dal. Tapi rasanya adalah Muhammad Harid, rasa Muhammad yang menggabungkan tadi 4. Kenapa? Tubuh kita dibagi 4. Jasad, hati, ruh, syir. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Tadi semua. Ruh, jismani. Ada kiswah unsuriyah buat jasad disebut dengan ruh jismani. Kiswah unsuriyah buat alam malakut sebut ruh ruhani.
Kiswah unsuriyah di alamul jabarut disebut ruh sultani, kiswah unsuriyah yang disebut Nur Muhammad untuk di alamul lahut yang disebut ruh qudsi. Itulah kenapa sholawat 4. Dan 4 itu kunci. Tidak boleh ompong giginya. Abah ompong, Patino ompong. Nggak boleh ompong. Harus ditambah dengan gigi palsu. Tadi ya, itulah kenapa sholawat nariyah oleh para aulia disatukan dengan dzikir la ilaha illallah. Maka tadi pada saat kita selama 1 jam nanti dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sadari, tiada yang ada kecuali Allah, tiada yang wujud kecuali Allah, tiada yang melihat kecuali Allah, tiada yang kaya kecuali Allah. Kembalikan, la itu bukan kecuali lah, ya Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan jadi kaya, mudah-mudahan kebalik. Semua. Ya nggak mungkin kaya kalau bukan tajalinya sifat goniyunnya Allah. Tapi sifat goniyunnya Allah kalau kamu nafikan keberadaan dirimu. Inilah konsep yang kebalik sekarang ini. Itulah tujuannya. Maka jadikan tubuhmu ada sholawat.